Subscribe kanal YouTube Toba TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya, jangan lupa di-share ya. Sidang perdana kasus penembakan yang menewaskan pemimpin media online Mara Salem Harahap alias Marsal digelar di Pengadilan Negeri Simalungun pada Kamis 28 Oktober lalu. Sidang ini digelar virtual dan kedua terdakwa hanya mengikuti sidang lewat layar virtual. Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Simalungun, Firmansyah, membacakan dakwaan terhadap kedua terdakwa kasus pembunuhan Mara Salem Harahap. Kedua terdakwa berinisial S berusia 57 tahun dan YFP berusia 31 tahun. Dalam dakwaannya, jaksa menegaskan jika perbuatan kedua terdakwa dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni dakwaan primer. Terdakwa S diancam melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 kedua, pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 kedua, dan pasal 353 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 kedua. Sedangkan pasal subsidiar pertama yakni pasal 340, pasal 338, dan pasal 353 ayat 3 junto pasal 56 kedua KUHP. Sementara terdakwa YFP didakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan pasal 353 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan pasal subsidiar pertama yakni pasal 340, pasal 338, dan pasal 353 ayat 3 junto pasal 56 ke 1 KUHP. Karena kan dia tidak ada niat untuk membunuh, menganiaya, memberi pelajaran sebenarnya. Cuma naas bagi klien kami kan, dia kan meninggal dunia gitu aja. Makanya kita ajukan keberatan eksepsi. Minggu depan eksepsi. Pembacaan eksepsi. Usai membacakan dakwaan, sidang dilanjutkan dengan pengajuan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum kedua terdakwa. Pengacara terdakwa Marihot Sinaga dalam eksepsinya mengajukan keberatan atas apa yang didakwa jaksa. Menurutnya tidak ada rencana untuk membunuh, namun melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bobi Sandri, mengatakan yakin dengan pasal-pasal yang didakwakan terhadap kedua terdakwa. Yang didakwakan menurutnya adalah pasal kombinasi alternatif subsidiaritas. Keberatan dari pengacara itu kami hargai karena itu merupakan proses hukum dan eksepsi, dan kami akan memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut. Yang pada intinya jawaban itu kami tetap pada dakwaan ini, dan kami yakin karena kami telah melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Menanggapi eksepsi pengacara terdakwa, pihak Kejari Simalungun menghargai keputusan dari pengacara terdakwa karena itu merupakan proses hukum. Dari Simalungun, Hardinal Simaremare melaporkan. Saksikan program Toba TV dan live streaming Toba News di channel YouTube Toba TV. Jangan lupa follow sosial media kami untuk info terupdate atau kunjungi website kami di www.tobatv.com.